Koispedia yang awam jadi sebelahku. Openingnya kita sedikit aja ya. Sebelahku tuh ada Mas Fahmi. Mas Fahmi itu yang punya Kanigoi Koi Farm. Kanigoi Koi Farm Blitar. Iya. Nah, aku mau kasih tahu para pemirsa, katanya Mas Fahmi ini punya jenis ikan yang terkenal, apa namanya sebutannya? Soa green. Soa green, terus soa green, siro green, terus susui green. Susui biasa enggak? Susui biasa. Nah, ya. kalau green itu tuh apa sih, mengkilat kita? Iya, green itu kayak sisiknya kayak ada diamondnya. Ya. Oke. Jadi mengkilat gitu, ada kayak kaca. Ya. Nah, kalau ikan kayak sisiknya kayak diamond gitu, kayak kaca gitu, pokoknya gemerlap lah ya pokoknya. Itu tuh dari makanannya atau memang sudah jenis ikannya? Enggak, memang jenis ikannya seperti itu. Jadi jenis ikan memang namanya green gitu. Oh gitu. Ya. Jadi Mas Fahmi yang khusus meliharanya ikannya green gitu ya? Ya suka aja sih. Suka aja, suka aja. Oke. Ada berapa ikan green Mas totalnya? Kita kan breeding, jadi banyak ada ribuan kan? Ya. Ribuan. Maksudnya satu warna tuh yang satu jenis ikan koi ini udah berapa nggak inget lah ya, pokoknya ribuan lah ya. Iya, ribuan. Jadi breeder di Kota Blitar. Jadi breeder di Kota Blitar kan tentunya udah persaingannya kuat ya. Iya. Karena di sini kotanya ya. Iya. Pusatnya koi Indonesia kayaknya. Inilah ya Jepangnya nih ya, Jepangnya Indonesia lah ini ya. Bener nggak sih, bisa dibilang gitu nggak? Iya, bisa dibilang gitu. Nah, itu gimana tuh caranya tuh menghadapi dengan persaingan ketat, apalagi jualannya juga di kotanya langsung gitu? Ya, kita berusaha jaga kualitas aja sih. Kita berusaha memperbaiki kualitas, menjaga kualitas yang kiranya bisa diterima di pasar. Dengan pasaran. Kalau menurut Mas Fahmi, kualitas yang bisa diterima pasaran menurut Mas Fahmi sendiri itu seperti apa? Kan beda orang. Iya. Beda kalau ini. Di sini memang spesialisnya di ikan show. Ikan kontes ya. Jadi memang ngambil grade-nya yang di atas. Grade-nya di atas. Ya. Oke. Show quality. Jadi kita jarang bermain di pasar gitu. Jarang bermain di pasar. Jadi ibaratnya tuh mainnya di mall, bukan di pasar swalaya, bukan pasar tradisional gitu. Mas, dengan adanya penjualan ikan di kotanya juga nih, aku diulangin lagi nih ya. Kamu ngambil jalan pilihan untuk grade-nya yang high berarti yang grade A lah ya. A+. Ya, oke, A+. Oke, A+. Itu cara mempertahankan supaya ikan menjadi tetap grade A+ itu seperti apa? Ya, sistem seleksi, pemilihan indukan yang bagus, yang berkualitas, sama sistem seleksi yang ketat. Sama nutrisi makanannya harus yang berkualitas. Oke. Boleh nggak kita diajak jalan-jalan nih Dominik sambil ngobrol? Boleh, mari. Ini untuk luas lahannya berapa? Luas lahannya di sini sekitar 2.500 meter persegi. 2.500 meter. Ya, cuma untuk yang buat kolam ini paling ya sekitar 500-an meter. 500-an meter itu 500 meter khusus kolam, dapat kolam berapa Mas Fahmi? Di sini ada 12 kolam. Tunggu, kita arah kemana? Kanan, kiri? Sini dulu aja. Oke, kita sudah masuk ke tempat kolam-kolamnya Mas Fahmi. Terlihat sebelah kanannya Dominik itu ada piala-piala kemenangan. Piala-piala kemenangan dipersembahkan untuk Koispedia untuk meliput piala-piala kemenangan Mas Fahmi. Khusus ikan grade A+-nya ya. Iya. Untuk mempertahankan grade A+ itu kan pasti tentunya itu kan nggak mudah Mas. Iya. Ya. Sulit sih. Sulit ya. Kita dari sekali pijah itu kita mungkin hanya 0, berapa persen untuk dapat yang kualitas seperti itu. Saya pernah dong ngalamin kegagalan gitu. Boleh nggak sih ceritain kisah? Sering sih kalau itu. Ceritain kisahnya dong. Memang apa ya, resikonya breeder kan memang seperti itu. Jadi sering ada kegagalan. Udah waktunya panen tiba-tiba kena penyakit mati, itu juga ya udah biasa. Kadang satu pijahan nggak ada ikan yang super, yang kualitas yang bagus juga sering. Ya. Misalnya nih ya, pernah nggak mengalami yang namanya udah pemijahan segala macam tapi nggak dapetin ikan yang buat kualitasnya bagus banget nih, yang seperti keinginan Mas yang mempersembahkan ya, maksudnya koinya Mas Fahmi itu yang grade A+, pernah nggak? Sama sekali nggak ada?
Pernah, dulu pernah. Awal-awal, yang nggak awal juga sih, yang udah jalan juga pernah. Karena itu ya memang kadang indukan baru, misal indukan yang belum pernah mijah sama sekali, jadi baru. Jadi istilahnya kita masih nyoba pasangannya, kita nyari pasangannya antara induk betina sama induk jantannya, kita masih apa ya, masih dijodoh-jodohkan gitu ya. Ya gitu, kadang kita nggak nemu yang bagus. Nggak nemu yang bagus, ya. berapa lama tuh harus menunggunya? Ya prosesnya kalau gitu biasanya kita tahu karakternya, oh ini ternyata nggak cocok sama ini, akhirnya kita harus cari pasangannya yang pas buat betinanya, seperti itu. Biasanya kalau udah sampai nggak dapet pemijahannya Pak yang mengeluarkan grade A+ ini nih udah besar, itu biasanya masih tetap menerima pembeli atau tidak? Oh nggak sampai besar, Oh, jadi nggak sampai masih besar. kecil, baru seleksi pertama kedua gitu, kiranya udah nggak ada yang bagus ya udah dibuang semua, kita pijah lagi baru. Oke. Iya. Boleh lihat lagi tempat yang lain? Jadi kualitasnya yang udah mulai nggak bagus itu kelihatannya dari umur berapa, Mas? Jadi kita mulai seleksi pertama itu usia ikan sekitar 40 sampai 60 hari. Itu udah mulai kelihatan nih bagus atau enggak gitu ya? Ya mulai kita pisah sih. Awal pertama kali seleksi untuk misal kualitasnya itu dari ukuran segitu. Oke. Jadi kita bisa lihat kualitasnya. Ntar seleksi lagi sekitar size 7 sampai 10 cm. Ya kita siapin buat show. Oh ini nih. Buat show ini yang Ini udah diseleksi yang untuk grade A+ atau masih? ini sudah persiapan buat kontes. Oh udah buat kontes, ini berapa besarnya? Ini mulai dari 10 cm sampai yang di sini sampai 25 cm. Oh dingin, para bisa aquasperum jadi paham baru pertama kali nih masuk ya tempat banyak ikannya pakai AC. Itu ngaruh nggak sih kalau pakai AC gitu? Ngaruh. Ngaruh ya? Buat stabilnya air. Oh Ya, iya. menstabilkan air. Mengikuti Jepang ya? Iya. Sorry. Oke, sampai di stabilnya air. Iya. Oh jadi pakai AC tuh ngaruh ya? Ya, kalau di Jepang, kalau di tempat-tempat yang lain kan biasanya pakai sealer. Ada sealer khusus buat kolam. Kalau kita karena untuk menghemat ya, untuk banyak tempat kalau satu pakai sealer kan harus pakai sealer banyak. Jadi kita pakai AC aja satu ruangan gitu. Oh gitu. Ini berarti termasuk ke karantina nggak sih? Bukan, ini untuk keeping namanya. Keeping. Ya, oh, untuk udah pelihara. persiapan. Jadi Untuk persiapan, nggak udah disiapkan, dipersiapin, finishing. dimasuk-masukin ke akuarium, udah tinggal dilombain Ya, nih. Ntar kalau mana yang dilihat yang paling siap, paling dilombain. Oh Dijual. gitu, dijual. Untuk dijual. Oke. Sekaligus untuk tempat display. Oke. Ini ada berapa akuarium nih? Coba ya kita hitung dulu nih para pemirsa. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya? 20 ya. Dari dua akuarium ini tuh biasanya satu akuariumnya berapa ikan? Satu akuarium maksimal 10 ekor untuk ikan kecil. 10 ekor? Size 12 sampai 15 maksimal 10 ekor. 10 ekor. Dengan sama jenisnya sama atau ada dengan jenis berbeda? Jenisnya kalau yang di tempat ini rata-rata untuk yang ada beninya. Beni itu merah, warna merah. Jadi jenis soa, sanke, kohaku gitu. Oh ya. Untuk yang sebelah sana ada lagi tempat yang akuarium gini. Boleh nih, jangan Itu. dikasih tahu dulu, ditahan dulu. Nanti boleh diajak ke sana ya. Mas ngomong-ngomong ini lokal atau import? Ini lokal semua. Ada Lokal ya, semua. ada F1 indukannya, ada yang impor. Oke. Jadi Mas Fahmi ini bisa dikatakan mengeluarkan ikan grade A+ dengan made in lokal. Oke, para bisa ekspedien jadi paham, aku mau minta diajak jalan-jalan ke sebelah sana.
Mas Fahmi, sambil jalan boleh kita lihat kolam yang satu. Mas, ini kan Mas Fahmi kan menyediakan ikan khusus lomba nih ya. Iya. Benar? Mas Fahmi bilang menyediakan ikan grade A+. Gimana sih Mas? Katanya Dominic pernah dengar-dengar gosip ikan yang sudah menang itu disewain untuk ikut lombain lagi. Menurut Mas Fahmi sendiri nih sebagai yang menyediakan ikan untuk lomba grade A+. Ya, kita kadang sih kita juga bukan disewain sih. Kalau saya lebih kadang dipinjam. Oh, dipinjam apa disewa beda ya? Ya. Omongannya gimana nih? Dipinjam Kan tapi kalau- dibayar atau disewa dibayar bukannya atau gimana nih? Ya, kita kadang cuma bayar jasanya buat handling aja sih. Iya. Buat jasanya buat Cuma handling. iya. Berarti kalau seperti itu bukannya itu mempersulit ekonomi ya Mas? Harusnya seseorang untuk yang ikan dia membeli ikan, memelihara, terus ikannya diikutin lomba, terus nanti beli lagi, Jadi melihara kalau saya lagi, gini buat biasa. ikut lomba lagi gitu. Kalau saya gini, itu bisa sewakan, itu termasuk bentuk promosi kita. Misal ikannya nanti menang, biasanya yang pinjem itu beli ikannya. Oh gitu. Iya, biasanya kadang pembeli itu minta jaminan ikannya bagus, bener-bener bagus nggak, kalau dibuat kontes bisa juara apa enggak. Lah itu biasanya gitu, kita ntar kalau juara dibeli gitu. Kalau nggak juara nggak dibeli? Kadang sih mereka nyarinya soalnya lebih selektif ya. Lebih Penghobi selektif. itu kalau yang ikut kontes itu dia mintanya ikan yang dapat garansi jaminan juara gitu. Memang selalu ya Mas ya, ikan yang disewa yang pernah menang itu disewakan itu selalu juga nanti diikutin lomba lagi selalu menang lagi? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Tergantung perawatannya Jadi yang perawatannya. merawat ikan ya. Berarti yang Dominic mau tanya, Mas Fahmi setuju atau tidak ada ikan penyewaan? Jadi sama aja sama ikan itu terus menang terus, tapi yang punyanya siapa, disewa-sewain itu setuju atau tidak? Ya itu, kalau kita disewa, kita bukan sewa full lepas gitu enggak. Jadi kita jaminan kalau menang harus dibeli. Jadi kita udah adu di depan. Ya, tapi kan jaminan itu belum terjamin, menang atau kalah ya. Berarti secara tidak langsung setuju nih ya. Oke, para pemirsa Koespeda yang jadi paham. Ini kalau Mas Fahmi yang green 3 ya? 3 lah ya? Iya. 3 ya. Ini kita bisa boleh aku lihat-lihat. Ya. Ini jenis ikannya ikan apa nih Mas? Kalau di sini ini ikan calon indukan. Calon indukan. Ya, Wow, besar-besar ya? masih calon indukan. Besar-besar nih Mas. Belum besar juga sih. Tapi Masih lumayan calon lah soalnya, maksudnya. ya. Maksudnya lumayan lah. Kalau di sana kan kecil-kecil tadi. Iya. Kalau ini agak besar-besar, Jadi- para pemirsa. Jadi di sini ini kita setiap breeding itu kita sisihkan beberapa ekor yang disiapkan untuk generasi indukan selanjutnya. Jadi nggak semuanya dijual habis nggak. Jadi harus disisakan untuk penerusnya. Dan disisakan itu pasti yang terpilih lah ya. Ya yang kualitasnya untuk kualitas indukan. Jadi ada Indukan. sendiri kualitas indukan sama Oh, kualitas show beda. Oh gitu. Iya. Apa tuh perbedaannya tuh kualitas indukan dan kualitas show? Kita kalau indukan kita nggak harus pattern yang sempurna kayak buat show. Yang penting kita kadang ngambilnya kualitasnya yang bagus saja. Yang bagus Iya. aja ya. Oke, para pemirsa Koespedanya dipaham. Di sini ada berapa ikan? Sini sekitar 25. Jenis ikannya? Campur. Campur. Ada koromo, ada Tapi tetap siro, lokal lah ya. doisu. Tetap lokal. Ada yang impor. Ada yang impor. Iya. Oke. Oh berarti itu oke. Jadi untuk dapetin grade A+ itu bisa juga dari lokal ke import ya. Import Iya. ke lokal ya. Di mix lah ya. Jadi kita untuk perbaikan Keturunan. Jadi blasteran para pemirsa Koespeda yang jadi paham. Thank you so much Mas Fahmi, keren banget. Tapi ngomong-ngomong para pemirsa, Mas Fahmi ini juga arsitek loh. Jadi kalian kalau yang bikin kolam mungkin dengan Nih. Mas Fahmi bisa dibantu. Ini juga produk Apa? baru dari kami. Apa tuh? T-shirt T-shirt. Oh ini Sama produk topi baru ini, sama iya. topinya. Dijualin ya? dijualin. Oke, nanti kalau mau penjualannya kemana tuh Mas? Langsung bisa ke IG, Facebook, Ya, nama IG-nya Kanigoi Koi Farm. Kanigoi Koi Juga Farm Kanigoi. Blitar. Ya. Facebooknya juga Kanigoi Koi. Kanigoi Koi Farm Blitar pokoknya. Mas Fahmi gitu yang punyanya arsitek gitu pokoknya, ownernya arsitek. Mas, kita boleh nggak tuh temenin Dominic closing di situ sekalian lihat-lihat. Wow, ini apa nih? Ini tempat kayak gazebo lah ya, nyantai-nyantai lah ya. Ini biasanya tempat buat seleksi. Jadi kita kalau seleksi nggak di matpon, tapi dibawa ke rumah sini, baru dipilih di sini. Jadi nanti ditaruh bak-bak. Oh gitu. ya. Ini juga ada piala-pialanya guys. Jadi enak banget ya kan. Kita sambil liputan nge-gym dulu kali ya. Set gitu. Set. Cepet banget. Nah,
Para pemirsa, ini tempatnya Mas Fahmi, tempatnya oke. Terus ya jelas oke lah, karena Mas Fahminya kan juga arsitek gitu. Para pemirsa Koispedia yang jadi paham, kita minta tips-tipsnya dulu ya buat Mas Fahmi untuk kawan-kawan di sana, para pemirsanya Koispedia. Silakan Mas, rahasianya, tipsnya dikasih tahu semuanya ya. Tips-tipsnya untuk penghobi koi, jangan pernah menyerah, tetap berusaha. Semua bisa dilakukan dengan sama proses. Pepet dengan terus proses ya. Jangan pernah menyerah. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, terus cara kan gini Mas ya. Ada mungkin kan ya, ada aku lihat ya beberapa kali mungkin yang ngambil ikan serak gitu kan. Padahal sedikit banyaknya ikan itu membantu ya perekonomian kah, atau perekonomian si pemiliknya, buat perputaran perekonomian gitu ya. Setuju nggak sih kalau ikan itu kadang-kadang karena dia hanya cuman kayak hewan binatang, diperlakukannya kayak seret-seret gitu, kayak diukir-ukir atau di apa gitu yang menyakiti ikan gitu? Kurang setuju sih. Ya cuma kadang ada sih bagian-bagian tertentu yang kalau kita bukan apa ya namanya, cutting ya istilahnya kalau orang-orang di koi itu. Kalau cutting, kita nggak pernah cutting yang membentuk pola jadi baru gitu, nggak pernah. Jadi kita merapikan, kayak katakanlah orang itu potong rambut, jadi biar ikannya biar lebih rapi. Oke, tentunya para pemirsa Koispedia yang menjadi paham, tentunya tidak ada orang yang diperlakukan tidak baik, begitu pun juga ikan. Perlakukanlah sesama makhluk hidup Tuhan yang diciptakan Tuhan dengan baik, betul Mas? Ya, betul. Apalagi kita mendapatkan keuntungan dari ikan koi gitu. Itu tipsnya ya Mas ya, berarti Mas nggak setuju ya kalau ikan terlalu Kurang setuju. Kurang setuju. Ya. Kurang setuju apa nggak setuju? Kurang ya? Kurang setuju. Kalau kurang setuju berarti masih ada persetujuan lah dikitnya ya? Ya itu, dikit-dikit aja. Dikit Jangan gitu terlalu ya. ekstrim. Jangan terlalu ekstrim ya, karena itu kan menyakitin ikan, Iya, benar? betul. Oke, para pemirsa Koispedia menjadi paham, thank you dan nontonin video-videonya Koispedia tentunya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan jangan lupa juga tungguin video berikutnya. Koispedia, Jadi paham. Koispedia, Yang awam jadi paham. thank you.